Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penamu metode ABC atau Aksi Belajar Cerdas, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati pula Bapak Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, serta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan tak lupa pula orang tua dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatil Millah. Hari ini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya susun mengenai prinsip dan karakteristik penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar. Materi ini penting banget, terutama untuk kita sebagai calon pendidik, supaya bisa melakukan penilaian secara benar, adil, dan bermakna untuk perkembangan siswa kita nanti. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung ke materinya. Pertama-tama kita bahas dulu prinsip-prinsip dasar penilaian. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita pegang, yaitu yang pertama ada objektif. Apa artinya? Objektif artinya yakni penilaian harus berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, bukan karena perasaan pribadi. Dan yang kedua ada adil. Adil di sini berarti setiap siswa apapun latar belakang atau kebutuhannya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Dan yang ketiga ada sahih. Sahih yaitu penilaian yang benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur, bukan hal-hal di luar itu. Dan yang keempat ada terpadu. Terpadu di sini maksudnya ialah penilaian ini menjadi satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dan yang kelima ada terbuka. Terbuka ini ialah hasil penilaian sebaiknya bisa diketahui oleh siswa, guru, atau pihak terkait lainnya. Dan yang keenam yakni menyeluruh. Jadi penilaian harus mencakup semua aspek, mulai dari sikap, pengetahuan, sampai keterampilan. Dan yang ketujuh ada berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses belajar, bukan hanya sekali di akhir saja. Dan yang terakhir yakni yang kedelapan, yakni adalah sistematis. Nah, sistematis di sini ini adalah di mana semua penilaian dilakukan secara terencana dan terstruktur. Setelah memahami prinsip-prinsip tadi itu, kita lanjut ke karakteristik penilaian hasil belajar. Yang pertama di sini adalah ketuntasan belajar. Artinya siswa diharapkan mencapai semua kompetensi dasar, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kalau sikapnya baik, mereka akan diberi apresiasi dan bimbingan supaya terus berkembang. Lalu yang berikutnya ada penilaian otentik. Penilaian otentik di sini adalah penilaian yang menilai apa yang siswa ketahui, apa yang mereka pahami, dan apa yang bisa mereka lakukan. Semua dalam kondisi nyata, bukan hanya lewat tes saja. Selanjutnya ada penilaian berkesinambungan. Artinya, guru harus melakukan penilaian dari awal sampai akhir pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Dan kemudian kita juga harus menggunakan teknik dan bentuk penilaian yang variatif. Misalnya dengan tes tulis, tes lisan, tugas, praktik, proyek, hingga observasi. Jadi tidak monoton dan lebih menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Dan yang terakhir di sini ada penilaian berdasarkan kriteria. Nah, maksudnya itu ialah penilaian harus mengacu pada standar ketuntasan yang sudah ditentukan, bukan membandingkan siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, sebagai kesimpulan, seorang guru harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip serta karakteristik penilaian ini. Tujuannya supaya kita bisa benar-benar mengetahui perkembangan siswa, memperbaiki proses belajar mengajar, dan menghindari kesalahan dalam memberikan nilai. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.